Febrianti, Siva Ananda Putri, dan Roro Dwi Munawaroh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyelesaian masalah menggunakan computational thinking. Masalah yang kami hadapi adalah anggaran belanja yang sering jebol atau melebihi batas karena membeli barang yang tidak diperlukan, impulsive buying, dan tidak ada prioritas yang jelas antara barang wajib dan ada komposisi, yaitu memecah daftar belanja besar menjadi kategori kecil yang mudah dikelola. 1. Kebutuhan primer, makanan pokok atau sabun. 2. Kebutuhan sekunder, snack atau barang non-esensial. 3. Kebutuhan darurat, obat atau cadangan. B. Pengenalan pola, mengenali pola. 1. Pola konsumsi, barang ini misalnya beras selalu habis setiap 2 minggu. Yang kedua, pola diskon, toko A selalu diskon produk deterjen di awal bulan. C. Abstrakasian atau abstraksi, fokus pada esensi, mengabaikan detail yang tidak relevan seperti warna kemasan atau ikan yang menarik. Fokus pada 2 variabel PT, 1. Jumlah stok yang berada di rumah wajib beli, dan 2. Harga rendah yang pernah ditemukan harga ideal. D. Algoritmic thinking, berpikir algoritmis, merancang algoritma, seleksi pembelian. 1. Buat daftar fisika. 2. IS stok di rumah harus minimum dan masukkan ke daftar wajib beli. 3. Atur masukkan ke daftar tunda atau opsional. 4. Seleksi akhir hanya beli dan daftar beli. hasil evaluasi yang kami dapatkan. Solusi yang dihasilkan efektif karena menggunakan algoritma seleksi yang memfilter impulsive buying, penggunaan pengenalan pola untuk mencari waktu, tepat, diskon, terbukti kritis dalam menghemat anggaran belanja. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana algoritma ini mendukung dimensi mandiri dalam pengolahan keuangan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Intan, yaitu algoritma ini membuat individu bertanggung jawab penuh atas proses buying dan pengamatan pola konsumsi tanpa mengandalkan saran pihak luar menunjukkan kemandirian finansial. Saya ingin bertanya, mengapa penggunaan CIP dalam perencanaan belanja dianggap menunjukkan dimensi penalaran kritis? Izin menjawab pertanyaan dari Jenny. Karena keputusan pembelian dibuat berdasarkan analisis objek terhadap data, stok dan harga, bukan emosi atau keinginan sesaat, dan merumuskan batas minimum serta sebagai solusi berbasis data. Jelaskan peran algoritma dalam mencegah impulsive buying. Izin menjawab pertanyaan dari Fajrina. Algoritma berperan sebagai filter air sebagai barang ada di daftar wajib dan stok di rumah sudah di bawah batas minimum, dan baru barang tersebut bisa dibeli. Jika tidak memenuhi syarat, barang itu ditunda sehingga impulsive buying terhindari. 1. Penalaran kritis. Kami menganalisis stok barang di rumah secara objektif untuk menentukan masalah minimum stok sehingga pembelian dilakukan berdasarkan data, kebutuhan nyata bukan keinginan. 2. Kreatif. Kami mengembangkan solusi kreatif berupa algoritma if then else sederhana untuk memfilter barang wajib beli vs opsional yang dapat diterapkan cepat saat berbelanja. 3. Mandiri. Seluruh proses pembuatan daftar, pencatatan pola diskon, dan implementasi algoritma dilakukan secara bertanggung jawab untuk mengelola keuangan pribadi, menunjukkan kemandirian finansial.